Selamat pagi semuanya. Pagi Enci, Shalom. damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini torang semua diberkati Tuhan lewat kesehatan kekuatan. Di malam hari Tuhan jaga sehingga torang boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati. Dan torang akan memuliakan Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah sekolah minggu. Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Olehnya Enci mohon semua duduk manis-manis kalau mau ibadah. Kalau ada lagu-lagu yang pakai gerakan semua semangat. Enci undang semua berdiri. Mengawali ibadah kita di pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan lewat pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi dengan semangat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Untuk itu Enci minta semua kunci tangan, tutup mata dan mari berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Seraya kami menaikkan pujian, syukur limpah banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau menjaga tidur malam kami, sehingga di pagi yang indah ini ya Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya karena penyertaan Tuhan. Napas kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami boleh pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada di gedung gereja. Bahkan ya Tuhan, kami semua yang berkerinduan untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua dan Tuhan jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang taat dan setia, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak.
Kami akan memulai pagi hari ini, kami akan buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, ada sukacita? Kurang semangat. Yang di rumah ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, masih suka memuji Tuhan? Masih. Iya, kita akan memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, Jalan serta Yesus. Berdiri semua. Pakai gerakan nih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Setiap kata jalan, torang berjalan, balik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Masih semangat? Masih. Masih suka memuji Tuhan? Nini bilang ulang. Oke, torang mau ulang lagu, cuman bukan lagu yang tadi. Torang memuji Tuhan kembali dengan pujian yang berkata, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik yang manis yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan yang nantinya akan menjadi kadim kita di pagi hari ini, yang kekasih Enci Grace Enoch. So kenal Pak Enci Grace? Sudah. Kenal. Enci Grace adalah istri dari Bapak Pendeta Theo Tawaris MTH, Ketua Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Kita akan beribadah, memuji memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba Tuhan yang dipakai di pagi hari ini, Enci Grace Enoch. Kepada Enci disilakan. Hari ini kita akan beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua mempersiapkan hati,
Anak-anak dari kolom 1 sampai 16, mama-mama, papa-papa, tante, om, oma, opa yang mendampingi anak-anak. Mari kita beribadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak yang baik, hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, jadikan kami supaya kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu, sama seperti kami haus dan lapar secara jasmani, tapi kami juga selalu lapar dan haus secara rohani. Tolong kami Tuhan, berfirman-Lah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca Kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nanti akan dibaca oleh teman-teman kita, Adik Manda, Sela, dan Beverly. Ya, silakan. Sini sayang. Yosua, Perjanjian Lama, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nanti pakai mic. Dengan judul Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu dan yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kami dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu.
Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih Manda, Sela, dan Beverly. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup
ada di tengah-tengah kamu. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari Minggu ini 18 Oktober, Enci Grace ambil ayat hafalan dari Yosua pasal 3 ayat 7b. Yosua pasal 3 ayat 7b, orang mau hafal pakai gerakan, dan nanti ayat hafalan ini setiap anak boleh menunjukkan kehebatannya menghafal dengan gerakan, boleh lewat FB atau WA grup guru sekolah minggu, menunjukkan bahwa dia mampu menghafal. Nanti akan dicatat siapa-siapa nama anak-anak dari kolom 1 sampai 16 yang menghafal ayat ini, ya. Yosua 3, jadi gerakannya mulai dari Yosua 3 ayat 7b. Kita baca dulu sama-sama supaya baru berhafal. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi ada 4 kalimat besar di situ. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Gampang toh, pendek, ulang. Ada yang secepat kopi toh ini gerakan. Yosua 3 ayat 7b, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. So boleh toh? Jadi nanti diulang-ulang. Jadi siapa yang berani menghafal dengan gerakan, boleh posting di FB atau WA grup guru sekolah minggu dan ditunjukkan. Nanti Enci Grace mencatat nama-nama. Tapi waktunya, limitnya hanya sampai hari Jumat. Hari Sabtu kalau ada yang posting so tidak berlaku, ya. Itu berarti dia tidak menerima hadiah toh. Jadi batas hanya hari Jumat, ya. Nah, anak-anak,
Sebelum Encik mau bercerita lebih lanjut, Encik mau tanya dulu. Siapa kote Tuhan ada pakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa kote DP nama? Ada yang tahu? Siapa? Yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa? Musa. Apa arti Musa kote? Hah? Apa? Yang diangkat dari air. Nah, setelah Musa so tua, kong meninggal, Tuhan menggantikan Musa oleh Yosua. Yosua DP arti keselamatan. Apa Yosua DP arti? Keselamatan. Kalau Musa apa kok DP arti? Yang diangkat dari air. Nah, pagi-pagi adik-adik, masih subuh-subuh, kalau jam 5 itu kan masih sunyi-sunyi toh. Nah, orang-orang Israel sementara tidur, tapi ini Yosua tiba-tiba Tuhan bersuara. Tuhan bilang, Yosua, kamu akan memimpin bangsa Israel dan aku akan menjadikan namamu besar. Kamu akan menuntun bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Ini Yosua tak kaget. Kong dia kasih tahu pak pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dia bilang, torang mau berangkat dari Sitim, kong torang mau menyeberang sungai Yordan, kong torang mau masuk tanah perjanjian Allah, yaitu Kanaan. Tapi torang mau lewat sungai Yordan. Kalau Musa dulu, dia pakai tongkat, kong dia pakai 3 kali, kong tuh laut apa kok tak tabelah? Hah? Laut apa yang tabelah? Ya, laut Teberau. Bayangkan laut besar, luas, dalam. Tiba-tiba Musa cuma toki dengan tongkat 3 kali. Kalau rupa orang dia bilang, Bim salabim ala kadabra peniong. Wah, tapi Musa bilang, dalam nama Tuhan. Wah, itu laut terbelah menjadi 2, kong di tengah jadi air. Kong bangsa Israel lewat di tanah yang kering, soalnya ada air, kong tuh air bagulung-gulung begini. Itu di laut Teberau. Sekarang Tuhan akan menyertai siapa kote yang menggantikan Musa? Yosua untuk menyeberang sungai Yordan. Tahun 2008 Encik ke Israel, ada pergi di sungai Yordan. Itu sungai Yordan panjang sekali. Kong lebar sekali, kong dolong sekali. Kalau orang Israel kan tinggi-tinggi. Waktu mau taruh begini Jo, so sampai di sini itu air. Apalagi tuh orang Indonesia banyak pendek-pendek toh. Paling kalau Encik lebih dulu so sampai di leher itu air. Nah, Yosua bilang pada DP pembantu-pembantu bilang, kalau so pagi-pagi ngana bajalang semua di kemah-kemah ini, karena dorang dari Sitim sampai di sekitar sungai Yordan, dorang berkemah 3 hari. Berapa hari adik-adik? 3 hari dorang berkemah di sekitar sungai Yordan. Kong Yosua bilang pada DP orang-orang, kalau so 3 hari kong DP pagi, ngana mesti bajalang kasih tahu di seluruh perkemahannya ada, karena orang Israel banyak sekali waktu keluar dari tanah Mesir. Jadi ke siang ini DP pengawal-pengawal ya untuk membangunkan orang, dorang pakai sama den orang kalau bulu boleh tenteng koreng toki-toki ini. Apa jo yang dorang ada mungkin waktu itu batu atau apa dorang toki-toki. Bangun, 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 bangun. Terang semua berjalan. Bangun, 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 bangun. Jadi dia berjalan di perkemahan. Kemudian dia kasih bangun tuh orang-orang apa? Orang-orang Israel. Karena dorang akan menyeberang sungai Yordan. Tapi ada peraturan, Yosua bilang.
Ini imam-imam mau jalan lebih dulu. Kondorang mau pikul itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada berisi 10 hukum Taurat. Jadi ini imam-imam mau lebih dulu berjalan kata. Kong orang Israel mesti ada jarak sekitar 2000 hasta. Kalau 1 hasta 45 cm, jadi kalau 2000 hasta sekitar 9 sampai 10 meter DP jarak. Ini tuh imam-imam yang ada pikul tabut, baru itu orang-orang Israel jarak 9 meter, iko yang di imam-imam ada berjalan ini. Karena kata kalau nyanak mau pakai jarak, bentar kalau ada apa-apa kan langsung satu kali berbahaya. Tapi kalau ada jarak karena itu jalan baru itu kali dorang mau lewat. Jadi imam-imam lebih dulu. Kondorang ada pikul apa dia di? Tabut perjanjian. Ada isi apa itu tabut perjanjian? 10 hukum Taurat. Jadi imam-imam so lebih dulu berjalan, dorang berjalan sambil memuji-muji Tuhan, dorang puji-puji Tuhan, berjalan, dan tiba-tiba di dekat Sungai Yordan, karena Yosua bilang kalau so dekat sungai kata, itu imam mesti lebih dulu taruh dorang pe kaki begini. Jadi biar dolong taruh jo itu kaki kata, nak usah tako-tako. Ini Yosua bilang pak ini imam-imam. Karena Yosua itu dia pengganti Musa dan dia berani adik-adik. Dia nyenak tako siapapun. Karena dia percaya siapa ada sertai pak dia. Tuhan mau tolong pak dia. Karena yang paling kalau bilang juru selamat orang pe Tuhan Yesus. Yang paling hebat, penolong yang paling hebat patorang pehidup siapa? Tuhan toh. Mama dan papa boleh tolong patorang. Tapi yang paling hebat, penolong kita yang paling hebat yaitu Tuhan. Yang orang kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan Yosua, dia pe orang taat, setia, sebelum melakukan sesuatu dia berdoa dulu pada Tuhan minta petunjuk. Jadi pada waktu mendekati Sungai Yordan, ini imam-imam lengkali Kamu keluar suara ini. luar biasa ini Tuhan ada sertai pada orang. Orang-orang Israel yang melihat pun terheran-heran. Ada yang bilang, oh Tuhan, aduh ini Sungai Yordan, sonya ndak ada air, so kering. Mari jot orang lewat. Oh orang Israel langsung lari-lari kong lewat itu Sungai Yordan. Dorang menyeberang Sungai Yordan untuk menuju tanah apa adik-adik? Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu, banyak buah-buah segar, anggur, apel, ya. Ada lagi buah zaitun. Waktu Enci tahun 2008 terus pergi di kota Yeriko. Aduh memang kota Yeriko subur. Buah-buahnya banyak sekali ya. Dan orang-orang di sana murah hati, baik-baik. Ada satu rumah makan yang boleh makan sepuas-puasnya nak bayar. Bayangkan waktu Enci pergi. Nah adik-adik dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa hebatnya. Dia bisa membelah laut Teberau menjadi dua, tapi juga bisa mengeringkan sungai apa? Sungai Yordan. Sehingga bangsa Israel bisa melewati Sungai Yordan untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan.
Adik-adik juga harus percaya, kalau adik-adik ingin diberkati, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sebenarnya kuncinya gampang. Sama dengan Yosua, dia taat, dengar-dengaran, selalu hidup kudus. Kalau hidup kudus berarti dia mencintai hal-hal yang baik, yang benar. Dia tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, perilaku-perilaku yang bisa dia tidak mudah tergoda. Dia selalu minta petunjuk kepada Tuhan sebelum dia melakukan sesuatu. Adik-adik juga mau kelas 6 kah, kelas 5, baru TK kah, balita kah, Tuhan pasti tolong dan sertai kalau torang taat, setia dan dengar-dengaran. Dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah torang penolong yang paling hebat, ya, yang luar biasa, yang sanggup melakukan apa saja di luar akal pikiran manusia. Nah, adik-adik, mulai hari ini, besok dan seterusnya belajarlah seperti Yosua. Ada adik-adik yang rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu, ke ibadah kolom. Cuma kalau masih COVID begini kan orang belum ibadah toh di gereja, toh cuma di rumah-rumah. Tapi beribadah di rumah juga Tuhan nyanda larang. Yang penting orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita sambut dengan menyanyi, Encik tadi tuh ada bilang mau terima tantangan, Encik mau tunggu siapa yang berani menghafal ayat hafalan Yosua pasal 3 ayat 7b. Mari kita sekali lagi menghafal ini dengan gerakan. Dan Encik Grace akan menunggu siapa yang mau posting DP video menghafal ayat hafalan. Yosua pasal 3 ayat 7b. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik yang manis, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Dan membalas kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan disiapkan, kita memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, sejuta sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, persembahan yang Mama Bapa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang manis, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kembali orang memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, kling klong. Masih suka menyanyi? Masih. Oke, lagu ini orang pakai gerakan nih. Kling klong, ini jari kelinci. Manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah.
tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari tanganku ku pakai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak yang kami muliakan dan agungkan, terima kasih Tuhan, di minggu ini kami boleh beribadah walaupun ibadah kami laksanakan di rumah-rumah. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan, kiranya senantiasa memenuhi kami dengan kepenuhan berkat-Mu. Sambil kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa berkuasa atas hati, pikiran, jiwa, dan perasaan kami, agar kami dapat berpikir, berkata, dan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, sama seperti Tuhan menyertai Musa dan Yosua, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan yang begitu jauh menyeberangi Laut Teberau dan Sungai Yordan. Tuhan juga sebagai penolong dalam kehidupan kami. Kalau di antara kami, guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sedang mengalami pergumulan, tekanan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, dan perilaku-perilaku lainnya yang kami terima, apakah itu dari orang tua, tetangga, saudara, keluarga, atau orang-orang di sekitar kami, tolonglah kami Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Mampukan kami supaya tetap percaya bahwa Tuhan adalah luar biasa hebat dan menjadi penolong dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau memberkati Enci Listi sebagai penatua anak sekolah minggu jemaat Rondor Paniki Bawah, bahkan semua guru-guru sekolah minggu. Pakailah kami Tuhan untuk melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Sehingga dari pelayanan kami banyak anak-anak yang dimenangkan jiwanya untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus. Pakailah para orang tua untuk dengan tekun, taat, dan setia mendampingi anak-anak untuk beribadah kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati persembahan kami. Tuhan juga memberkati mama, papa, oma, opa, adik, kakak, tante, om, bahkan semua keluarga seisi rumah kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan juga memberkati para pendeta, penatua, syamas dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam tim multimedia, musik, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan. Kau berkati Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus tetap berapi-api dalam hati dan jiwa kami untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Ya Allah ya Tuhan, berkati juga para dokter, para medis yang sampai sekarang masih menangani para pasien COVID-19. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan menolong pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke lingkungan-lingkungan. Tuhan tolong dalam persiapan pilkada tanggal 9 Desember. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali diundang semua berdiri. Kita masih memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Pakai gerakan nih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan selalu angkat kita semua. Oh, haleluya.
surga. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa dan doa akan dipimpin kembali oleh Encik Grace. Mari kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan senantiasa mengalir dan memayungi di sepanjang perjalanan, perjuangan dan pengharapan hidup kita masing-masing, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, bahkan seluruh jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin, 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 amin. Halo, halo. Hai hai. Hai, hai. Halo halo. Terpuji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai dengan baik. Tuhan memberkati kita semua yang dengan sungguh memuliakan Tuhan lewat persekutuan ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Dan disampaikan banyak selamat buat anak-anak sekolah minggu yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing. Sampaikan salam kasih buat mama papa, kakak dan adik yang ada di rumah, atau siapapun yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari hari ini sampai selamanya. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Tetap kita masih akan ibadah live streaming, masih beribadah melalui multimedia. Dan Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah menyampaikan selamat buat kita semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Sebagai lagu penutup kembali semangat nih, torang berdiri, torang menyanyi pujian yang berkata Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sampai jumpa, shalom.